Aksi mengemis massal yang dilakukan oleh bendera atau benteng demokrasi rakyat merah putih, tepatnya di tengah jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, menurutnya, melalui aksi mengemis massal yang dilakukan bendera ini, bertujuan untuk mengkritik dan mengingatkan kepada pemerintah dan seluruh rakyat untuk menolak segala bentuk campur tangan asing dalam bidang ekonomi dan politik agar tidak merampas kedaulatan ekonomi dan politik rakyat Indonesia. Aksi bendera ini merupakan koreksi keras kita terhadap penyelenggara negara, itu pertama. Kemudian protes keras kita terhadap sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial yang ada pada saat ini. Kami memang sengaja membuat tema mengemis karena memang situasi bangsa kita itu saat ini sudah seperti ini, baik secara moral maupun secara politis. Dengan adanya BLT dan sebagainya, itu sebenarnya juga merupakan pengerusakan moral bangsa ini, bahwa bangsa ini harus diajari untuk menjadi pengemis, harus diajari menjadi orang yang selalu berharap dari pemberian. Nah, ini pertama. Kemudian kalau kita melihat dari peta politik yang ada, situasi dan politik yang ada, banyak sekarang ini politisi-politisi kita juga mengemis jabatan. Kok BLT udah hilang aja, katanya mau bantu mau ini BLT, katanya mau sekolah gratis, mana yang gratis, sekarang nggak ada yang gratis. Iya. Kameramen Bowo, BLTV melaporkan. Hari ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Andi Matalata bertempat di Lapas Kelas 2A khusus Narkotika Jakarta secara simbolis memberikan remisi umum kepada 59.872 orang narapidana dari 83.590 orang narapidana di seluruh Indonesia. Remisi umum yang diberikan terdiri dari dua jenis remisi. Yang pertama, remisi umum pertama yaitu kepada 54.640 orang narapidana yang berkisar antara 1 bulan hingga 6 bulan masa tenggang waktu remisi, tergantung lamanya menjalankan pidana. Kemudian remisi kedua diberikan kepada 5.232 orang narapidana, dan bagi penerima remisi jenis terakhir ini mereka dapat langsung bebas hari ini juga. Sejalan dengan program budaya tertib pemasyarakatan, optimalisasi pemberian hak narapidana dimaksudkan untuk optimalisasi program pembinaan sebagai core business petugas pemasyarakatan, dan harus dilaksanakan dengan komitmen moral yang kuat bagi petugas pemasyarakatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Demikian laporan kami, Milda Handayani, Prita Kartika, dan Herdian Agus Wistianto, BLTV Jakarta. Memasuki puasa hari ke-7, masyarakat Jakarta sudah mulai mengantri tiket mudik. Tampak antrian panjang di loket pembelian tiket kereta api, salah satunya di stasiun kota. Selain itu, sebagian masyarakat memilih mudik lebih awal dengan alasan takut tidak kebagian kursi dan terjadi overload kapasitas penumpang apabila berangkat pada hari-hari menjelang Idul Fitri. Dari perusahaan kereta api sendiri sudah mulai mengantisipasi terjadinya ledakan jumlah penumpang dengan cara membuka banyak gerbong kereta api yang beroperasi dan jadwal keberangkatan dipastikan selalu tepat waktu. Nexen Alexandre melaporkan.
Selamat siang pemirsa, sekarang saya berada di ruangan Bapak Sudarta selaku Kepala Stasiun Gambir. Pak, mau bincang-bincang mengenai harga peningkatan harga tiket memasuki bulan suci Ramadan. Kami dengan tentu menghadapi angkutan berat pada prinsipnya kami sudah siap menghadapi angkutan berat. Pak, untuk gerbongnya sendiri kira-kira ada penambahan gerbong nggak Pak? Untuk sementara ini kami hanya menjalankan KK reguler, artinya setiap hari jalan. Namun demikian untuk kereta tambahan lebarannya belum. Yang jelas pasti ada. Pasti ada. Tapi untuk masalah harinya belum bisa dipastikan ya Pak ya? Belum. Seperti itu. Kalau untuk peningkatan pembelian tiket sampai dengan sekarang sudah ada peningkatan seperti itu Pak? Kalau dilihat di lapangan memang hari ini itu H-4 ya, untuk tanggal 18 September 2009 itu kelihatannya sudah cukup ramai sekali. Tadi antrian sekitar 2 jam kemudian sudah berjalan lancar. Kalau untuk transaksi pembelian tiket itu sendiri langsung beli datang ke sini atau ada cara-cara lain Pak? Untuk pembelian tiket itu karena kita udah sistem online ya, artinya bisa beli di mana saja, bukan harus ke Gambir. Bisa dibeli di agen-agen di Jakarta ini kurang lebih 17 agen. Terus melalui internet juga bisa, SMS Bank Mandiri, Pos dan Giro, BI, BRI sudah bisa dipesan dari sana. Oh, seperti itu. Sekarang berarti lebih mudah ya Pak? Nggak perlu ngantri ke sini, dengan buka internet, saya pesan, bisa saya mendapatkan tiket? Iya, betul. Jadi untuk menghindari penumpukan penumpang dan mempermudah pelayanan kepada penumpang. Dan tentunya menghindari calo-calo ya Pak ya? Iya. Oh, seperti itu. Pemirsa, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Kereta Api Gambir. Bepi Sardi, Eka Astuti, Sondang Yuliana Simbolon, BLTV melaporkan. Ya, baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pasar LBUK Bintaro dan menjelang bulan puasa nanti kenaikan harga sembako sudah mulai terasa saat ini. Dan berikut kutipan wawancara kami kepada para pedagang dan pembeli serta kepala bagian lapangan Pasar LBUK Bintaro. Harga-harga sembako menjelang bulan puasa biasanya memang ada kenaikan. Dan untuk tahun ini kenaikan bisa 20-25%. Biasanya menjelang bulan puasa itu pengunjung pasar meningkat sekitar 50% ya. Itu H-2 sampai H-1 puasa itu pengunjung ada peningkatan sekitar 40-50% itu. Sekarang baru bawang putih, gula putih, gula merah, beras sedikit aja, sama Indomie paling naik 2.000 per dus. Telur udah naik biasa 13.000, sekarang 15.000. Terus beras juga biasanya 4.000, sekarang 5.000. Ya, baik pemirsa, itu dia kutipan wawancara kami kepada para pedagang dan pembeli serta kepala bagian lapangan Pasar LBUK Bintaro. Dan menjelang bulan puasa nanti kenaikan harga itu bukan permainan pasar, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dan ada pun beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan pada bulan puasa nanti seperti minyak goreng, gula pasir, mie instan, telur, dan beras. Sedangkan minyak goreng itu mengalami kenaikan dari harga 8.500 menjadi Rp9.000. Sedangkan gula pasir mengalami kenaikan dari harga Rp8.000 menjadi Rp9.000. Dan mie instan mengalami kenaikan dari Rp46.000 sampai Rp48.000 per dusnya. Sedangkan beras itu hanya mengalami kenaikan Rp100 per kilogramnya. Iya, dan tepung terigu untuk saat ini masih dalam keadaan normal. Sedangkan pengunjung untuk Pasar Bintaro sendiri
Ya, pengunjung untuk Pasar Bintaro sendiri mulai saat ini masih keadaan stabil. Dan 3 hari menjelang puasa itu pengunjung di Pasar Bintaro mulai meningkat. Sedangkan di awal puasa menjelang pertengahan puasa nanti, para pengunjung di Pasar Bintaro mengalami penurunan. Dan H-3 sampai dengan hari puncak Lebaran itu pengunjung di Pasar Bintaro mengalami kenaikan. Dan di sini di Pasar Bintaro sendiri akan menambahkan keamanan dan meminta bantuan Kapolsek di Bintaro. Ya, baik pemirsa, demikian laporan kami dari Pasar LBUK Bintaro. Rini Susanti, Nindiatmo Nur Kirnadi, dan Adam Arwibowo melaporkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun kali ini juga menjadi berkah para pedagang atau penjual jajanan Ramadan atau takjil musiman. Seperti yang ada di belakang saya, sepanjang Jalan Regensi Tangerang, banyak para warga berbondong-bondong untuk membeli bekal berbuka puasa di hari yang kedua Ramadan tahun ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita telusuri jajanan apa saja yang dijual para pedagang di sepanjang Jalan Regensi Tangerang ini. Mari kita telusuri berikutnya. Ramadan tahun kemarin Ibu jualan kayak gini? Iya, tiap tahun saya. Udah berapa tahun? Sekali. Saya dari tahun 2000 berapa ya? Dari pasar belum ngapar gini sih. Biasanya kan dari awal Ramadan bukannya malah rame? Iya, biasanya sih kalau itu karena sekarang banyak dagang dari ujung ke ujung. Dulu kan cuma sampai sini doang. Ibu mulai dagang di sini kapan? Hari apa? Pas hari? Pas hari. Oh ya, kolak sendiri dijual berapa, Bu? 3.000. 3.000 satunya. Untuk gorengan? Gorengan 2.003. Kalau goreng-gorengan 2.003. Kalau lopisnya 1.001. Ininya 1. Putri Mayangnya 1.001. Putri Mayang 1.001. Rame nggak, Bu? Buka dari jam berapa, Bu? Buka dari jam 3. Jam 3 sampai jam? Ntar pulang ke maghrib. Jam 6. Jual baju itu nggak ada yang itu. Saya lagi belanja ini untuk anak-anak makan. Baru tinggal di mana, Mbak? Saya di Pasar Beko. Lagi nyari jajanan apa nih buat buka puasa Lagi nyari hari kedua ini? jajan asinan. Asinan sama apa? Sama kolak aja. Selain apa namanya? Selain ini nyari untuk jajanan puasa nyari di mana? Nantinya ke depan rumah aja di warung-warung. Misalnya di mana di Regensi ini? Ya di sini ya rame aja, saya ngeliatnya rame aja. Senang belanja di sini. Dibanding dengan tempat jajanan lain di Regensi ini harganya gimana, Mbak? Ya. Harganya mendingan di Regensi agak murah. Terjangkau. Oh ya, baru sendiri selain di Regensi nyari jajanan di mana? Biasanya kalau bukan Kalau saya dekat rumah aja. Dekat rumah. Oh ya, untuk dibandingkan dengan Ramadan kemarin, untuk Ramadan kali ini gimana? Ramen mana itu? Oh, ramen ini. Ramen ini. Untuk tahun kemarin? Lebih ramai tahun sekarang. Lebih ramai. Kenapa, Pak? Ya karena bulan puasa kan. Kalau nggak bulan puasa di sini nggak ramai. Oh ya, selain selain di Regensi mana lagi? Di sini cuma di Regensi aja kan tiap tahun aja di sini.
setiap bulan Ramadan aja. Biasanya pembeli-pembeli di sini selain wilayah Regensi, wilayah mana? Oh, di sini nggak ada. Di sini aja udah. Banyak kan orang di mana nih? Ya ini orang mana aja nyampe kemari. Ini kan misalnya pasar Rame. Pasar Regensi. Setelah kurang lebih 30 menit kami berkeliling di sini, kami menemukan jajanan khas Ramadan atau takjil seperti kolak, asinan, gorengan, es buah, dan lain sebagainya. Muhammad Iksan Hidayat, Yunus Sofian Kuswandi melaporkan dari Regensi Tangerang. di daerah Tangerang. Dari pantauan kami saat ini, praktek pungli terjadi khususnya di Terminal Ciledug Tangerang. Praktek dari pungutan liar tersebut dilakukan oleh para preman-preman yang meminta jatah kepada para supir dan para pedagang yang berjualan di sekitar terminal. Besarnya pungli yang mereka ambil dari para supir dan pedagang berkisar antara Rp2.000 untuk pedagang setiap harinya dan Rp1.000 untuk supir angkot setiap kali berhenti. Pemirsa, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Muslim, seorang pengemudi angkot. Kita mau tanya-tanya soal perihal pungli. Mari kita tanya kepada Pak Muslim. Pak, selama ini ada pungli liar nggak, Pak? Kalau pungli liar sekarang udah jauh berkurang, Pak. Semenjak SBY ke sini lah, 5 tahun kemarin udah jauh berkurang. Apalagi juga preman-premannya udah banyak berkurang, Pak. Terus? Tapi masih ada tetap pungli, Pak, ya? Ada, tapi jauh berkurang, kecil sekali, Pak. Nah, ya, kalau untuk angkot ya, kalau untuk angkot angkutan kota itu sama sekali udah nggak ada sebetulnya. Kalau untuk Ciledug, Pemda Terminal Ciledug itu nggak ada, cuma minta sekali jalan 1.000 gitu satu hari. Jadi setiap hari pasti ada. Minimal untuk pungli sendiri, Bapak mengeluarkan biaya berapa, Pak? Kalau untuk saya nggak ada, Pak, kayak Pak. Iya nggak ada. Nah, cuma kalau untuk preman tuh kalau kita ngetem di sini ada. Kalau untuk pungli kayaknya nggak ada. Sebenarnya kalau pungli nggak ada, tapi kalau preman ada gitu, Pak, ya? Kalau preman ada, Pak, dikit-dikit. Maksud saya setiap hari Bapak harus ngeluarin berapa rupiah untuk preman ngetem gitu? Oh, ngetem ini paling enggak ya 4.000 ada, Pak, satu hari. Satu hari 4.000 ya? Iya, ada. Terima kasih banyak, Pak, ya. Selamat siang. Dan di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Sakirin, seorang pengemudi angkot jurusan Ciledug Kebayoran. Selamat siang, Pak Sakirin. Siang. Kita mau tanya, Pak, masih ada pungli nggak, Pak, pungutan liar, atau kita memberikan tip untuk preman-preman, Pak? Kalau pemungutan sih nggak ada, Pak. Kalau untuk preman? Preman nggak ada. Enggak, biaya misalnya Bapak ngetem atau Bapak? Kalau ngetem ada, cuman ya nggak banyak, saya ngetem cuma sekali 2 kali gitu. Per ngetem berapa, Pak? Kalau penuh 1.000, kalau nggak penuh gopek. Gitu. Tapi di luar itu udah nggak ada pungutan kayak yang lain, nggak ada, Pak? Nggak ada sama sekali. Maksimal untuk biaya pungutan liar berapa rupiah, Pak? Ya paling gede paling 3.000 tadi. Per hari 3.000, Pak, ya? Iya. Oke. Ya udah, Pak, terima kasih, Pak, ya, atas wawancaranya. Demikian pemirsa, kami laporkan dari Ciledug, Pran Hajir WLTV. Makasih.
Jalan Sudirman Sukokol. Berikut laporannya. Pada pukul 13.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Cikokol, Tangerang. Tabrakan beruntun terjadi antara mobil angkutan kota, truk, mobil sedan, dan bus yang sedang diparkir. Diduga tabrakan beruntun terjadi karena pengemudi mobil sedan ngantuk saat mengendarai mobilnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, dalam kecelakaan tersebut 2 korban luka ringan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman. Kecelakaan telah ditangani oleh pihak kepolisian Tangerang. Iya, katanya tadi bapak tanya itu karena saya melayang ngantuk gitu. Ngantuk aja dia. Ya. Korban gimana, Pak? Itu kan tadi di kiri tadi. Ringan Pak. Apa sih? Ayo, Bapak saya gimana tanya? Saya ngantuk. Ya udah, gimana ngantuk? Ya. Makasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Tanjung. Pak Tanjung ya. Iya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Gimana tadi kondisi korban? Ya hanya luka-luka ringan ya, jahitan-jahitan aja. Sekitar tipis. Untuk keluarga dari korban? Baru putrinya. Tapi sadar sih udah. Sudah sadar Pak? Mungkin mau dibawa ke ruangan gitu. Untuk yang bertanggung jawab dalam segi administrasi itu gimana? Mungkin ya nanti nggak tahu ya, sampai sekarang belum, baru diurus. Ya. Tim Liputan BLTV, Eka Limpiardi, Alan Darto Saputra, Suci Novitasari dari Tangerang, Banten melaporkan. Selamat siang, saat ini saya berada di Komplek Perumahan Villa Mutiara, Desa Sawah Baru, tepatnya RT 001 RW 004. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya, sedang diadakan lomba memperingati 17 Agustus. Memperingati setiap perayaan 17 Agustus. Kami koresponden Maulana Andi Pratama, Bayu Kristi Hartono, dan Dian melaporkan dari lokasi. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-64 tahun cukup meriah diadakan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kampung Sawah Baru, Ciputat, Tangerang ini. Lomba yang diadakan cukup banyak, antara lain lomba makan kerupuk, lomba mengipas balon, mengopot tali, dan banyak lagi yang lain. Perlombaan yang diikuti oleh anak-anak di bawah umur 10 tahun ini banyak mengundang warga sekitar untuk melihatnya. Hampir 50 peserta mengikuti lomba penuh dengan semangat. Semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak peserta lomba tidak kalahnya dengan semangat para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini saya ditemani oleh salah satu peserta lomba dan saya akan bertanya-tanya sedikit. Oke, namanya siapa? Adalah tidak ada untuk wanita. Sudah berapa kali menang? Satu kali menang. Habis ini mau ikut lomba apa lagi? Udah capek belum? Oke, demikian wawancara kami dengan salah satu peserta lomba yang tampaknya masih semangat walaupun cuaca agak terik. Demikian laporan dari kami. Terima kasih.